hamil tanggal 25 bulan Nisan. Dan Yesus lahir 9 bulan kemudian, tanggal 25 bulan Kislev. Disunat umur 8 hari, jatuh di bulan Tevet, tanggal 2 Tevet, bersamaan dengan hari Raya Hanukkah. 1 Januari 8 hari mundur ke belakang, ketemunya tanggal 25 Desember. Itulah buktinya bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tidak ada lagi yang bisa membantah, sekalipun malaikat yang dari surga turun, apalagi nabi yang sudah jadi fosil tidak akan bisa membantah ini, apalagi pengikut-pengikutnya yang dungu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak King, ada yang mau ditanyakan? Pak King? Ya, Pak Lindara, tunggu. Silakan. Tunggu sebentar, saya colok dulu. Ya, terima kasih Pak Lindara mengenai tanggapan saya tentang kelahiran Yesus Kristus. Ya, jelas tanggal 25 Desember itu nggak bisa dibantah lagi. Karena data-datanya jelas kok. Secara sederhana, Maria hamil bulan Nisan atau bulan Maret, dan dia melahirkan bulan Kislev, bulan Desember. Kemudian Yesus disunat 8 hari, berarti tanggal 1 Januari tahun baru, mundur 8 hari, tanggal 25. Secara sederhana saja. Nah, ini butuh otak yang cerdas sebenarnya. Kalau orang otaknya tidak cerdas, ya jelas dia tidak bisa memahami perhitungan-perhitungan, apalagi kalau dibongkar mulai dari Zakaria masuk ke dalam bait suci, ya melayani di dalam membakar ukupan itu dan lain sebagainya. Itu lebih panjang lagi waktu kita. Mungkin kalau kita pahami, kalau mereka kan otaknya kita tahu, otak mereka kan otak kencing onta, jadi ya harap maklum. Padahal kalau hitungannya gampang sekali sebenarnya. Dan itu sudah ada di data sejarah. Kemudian juga Yesus Kristus itu kan ada di abad 1 Masehi. Sedangkan Isa itu ada di abadnya Musa dan Harun dan saudara-saudarinya Miriam. Jadi dikatakan oleh kitab mereka itu kan Isa itu ibunya Miriam, bukan Maria, Miriam, atau bukan Maria, Miriam dia, beda. Miriam itu saudaranya Harun. Kalau Miriam itu kemarin Pak Lidara sudah baca juga ayatnya itu bahwa dia adalah nabiah, seorang nabiah. Jadi jelas salah sejarah semua di kitab mereka. Tidak seperti di Alkitab kita yang begitu runut. Namanya juga comot-comotan, Pak. Nah, itu Pak Lidara. Kalau comot-comot ya begitulah akibatnya. Di ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya jelas akan keliru. Nah, pertanyaan saya kalau ada yang bisa jawab ini. Isa itu kesalahannya apa sampai mau disalib? Apa dia nyolong apa gitu, apa gimana gitu. Sebab kalau orang mau disalib itu mesti ada tuduhan yang pasti. Tuduhannya apa? Betul, kasihan ya. Iya. Berarti karena fitnah dia. Ya makanya sekarang sudah dipecat dengan tidak hormat. Nah itu, saya setuju itu. Saya mendukung tuh keputusan pemerintah Indonesia tuh. Pulangkan saja ke kampungnya. Jadi saudara, kalau Isa
mempunyai 12 murid, 12 rasul yang diutus itu, dan mempunyai 70 murid. Ya. Sedangkan Isa, siapa murid-muridnya? Lalu Yesus kan besarnya di Nazaret. Nah, Isa dibesar katanya di mana itu? Saya bingung sama mereka. Sejarahnya nggak ada, tapi disama-samain. Nah, kalau Isa itu katanya ibunya melahirkan di bawah pohon kurma, terus siapa saksinya? Suaminya nggak ada. Apa dia melahirkan sendiri? Nggak ada orang yang saksi. Kenapa dia pergi ke bawah pohon kurma? Urusannya apa? Bukan soal melahirkannya, Pak. Buntingnya sama siapa itu, Pak? Nah, itu dia, Pak Lidara. Terus dia melahirkan situ di bawah pohon kurma itu, siapa yang urus dia? Bagaimana itu ceritanya itu? Nggak lengkap, nggak ada datanya.